Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang kemarin kalian catat, yaitu tentang mikrotik, dasar-dasarnya mikrotik ya. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah mikrotik sendiri, yaitu introducing. Mikrotik itu adalah sebuah sistem operasi aslinya sebuah perusahaan besar, yaitu kalau bisa juga nanti kalian bersertifikat punya mikrotik seperti milik saya ini punya sertifikat mikrotik untuk MTCNA. Nah, di Indonesia itu yang masuk di Indonesia itu adalah perusahaannya miliknya Citraweb Nusa Infomedia. Ini kalau tidak salah ada di Jogja, ini pusatnya. Di daerah yang lain juga ada, tapi masih berpusat itu di Jogja. Tuh. Mikrotik adalah kependekan dari mikrotik, artinya network kecil, dalam bahasa Latvia. Jadi mikrotik ini adalah ada di Latvia, tepatnya di Rusia. Ada di Latvia, tepatnya di Rusia. Mikrotik produk itu ada dua, yaitu router OS, merupakan sistem operasi berbasis Linux yang didesain khusus untuk fungsi-fungsi manajemen jaringan. Yang kedua adalah router boot. Yang pertama router OS itu adalah softwarenya, router boot itu adalah perangkat kerasnya, atau istilah namanya barangnya atau peralatannya, merupakan solusi perangkat keras jaringan yang didesain secara kompak tetapi kaya fitur karena menggunakan ROS sebagai sistem operasinya. Ini sama seperti layaknya smartphone seperti biasa, atau sama seperti iPhone. Nah, kalau iPhone itu OS-nya dia tidak Android, tapi Macintosh miliknya Apple. Tuh, sama seperti kalau kalian smartphone-nya itu Samsung atau misalkan Xiaomi, itu nggak bisa dikasih sistem operasi miliknya Apple, nggak bisa, miliknya iPhone. Jadi ini sudah sama, RB ini hanya terisi mikrotik saja, router OS saja. Tuh, jadi RB ini barangnya, router OS adalah sistem operasinya. Ini tidak seperti layaknya Windows ataupun Linux seperti biasanya, ada desktop, ada nggak seperti itu. Nih, lanjut. Router OS itu apa? Ada IP routing, interface, firewall, bandwidth management, banyak sekali. Mungkin ini nanti bisa kita pada waktu nanti praktek. Tuh. Nah, yang kemarin kalian catat adalah RB for wireless outdoor. Ini ada RB router boot, itu hanya memang digunakan untuk wireless outdoor, yang wireless ditaruh di luar ruangan. Kata-kata outdoor itu berarti sudah dispesialiskan untuk kendali cuaca. Jadi mau dia panas, hujan, itu memang sudah dikondisikan seperti itu. Tapi bukannya barang itu tidak bisa rusak, tapi pasti rusak. Cuma memang disesuaikan seperti itu. Ya, beda apabila dengan yang RB seperti ini, RB wireless world indoor. Ini access point, sama seperti access point wireless, tapi dia di dalam ruangan saja, tidak di luar ruangan. Kalau ini ditaruh di luar ruangan bisa berfungsi dengan baik, bisa sangat berfungsi dengan baik, bisa saja. Cuman dia tidak akan tahan terhadap cuaca, kena panas mungkin sampai 3 hari 4 hari sudah rusak. Beda dengan yang wireless outdoor nih. Nah, ini buahnya seri-serisnya, RB800, RB43, RB41 dan seterusnya. Ada yang wireless indoor, RB961, RB941. Ya, kita yang punya yang ini, RB941 HAPNet di sekolah. Jadi di SMK PGR Setulaman punyanya RB941. Saya lanjut lagi, RB for indoor router. Ini juga sebagai router, RB450, RB750 dan seterusnya, banyak. Nah, yang kemarin kalian catat itu yang ini. Nah, yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus pasti yang prosesornya yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi ya ini 1,2 GHz atau sampai RAM-nya 24 sampai 16
giga. Nah, yang paling rendah ya ini 400 mega, hanya mega. Juga RAM-nya cuma 3264. Otomatis harganya yang paling murah. Tuh. Nah, lanjut. Ini adalah embedded RB, itu adalah tambahan utilitasnya. Seperti ini, Omni TIK series, stick series. Ini adalah sebuah anten. Jadi kita mau nembak dengan jarak jauh, nah kita pakai ini Omni. Ini anten Omni. Nah, ini juga yang keterangannya adalah yang paling rendah. Ini hanya 7,5 dB. Nah, kalau yang paling besar ya buahnya dari sampai 16. Nih Omni 3. Kita nggak di sekolah nggak ada, mungkin kalau cuma anten kita punya anten Omni biasanya miliknya TP-Link itu, yang pada waktu seharusnya kalian sudah praktek pada waktu kelas 11 kemarin. Ini manageable switch ya. Switch yang kita punya itu unmanageable, yang ini manageable. Switch unmanageable dengan manageable itu apa? Kalau unmanageable itu tidak bisa disetting atau dikonfigurasi switchnya. Pada waktu kalian kelas 11 kemarin kan pernah belajar namanya VLAN. VLAN itu ada di switch, bisa dijalankan VLAN itu ada di switch manageable. Apabila kok switchnya unmanageable itu tidak bisa dipakai, tidak bisa dikonfigurasi, hanya bisa dipakai saja sebagai jaringan biasa. Itu bedanya. Nah ini buahnya seri-serisnya. Saya lanjut. Discontinuous RB, ini RB serisnya. RB 100 series berarti RB 112, RB 150. Pokoknya yang awalannya RB 1 berapa itu 100 series, 200 series 2 berapa, 300 series 3 berapa, dan seterusnya. Nah, ini seperti ini wujudnya RB. Kita biasanya wujudnya RB seperti ini. Nah, ini RB. Ini yang dalamnya RB itu seperti apa, yang seperti ini. Produk naming. Ada istilah namanya RB921 UAGS 5 SHPACDNM. Itu apa, Pak? Produk naming adalah RB itu router board 9900 series. 2 itu ada 2 Ethernet, 2 lubang. 1 itu adalah wireless. Ada berarti cuman kalau RB itu punya cuman dua jenis, yaitu RB921, RB920. Kalau 0 itu berarti tanpa wireless. Wah, biasanya fitur boardnya, yang ini fitur wirelessnya, yang ini jenis casing. Ini diingat-ingat. Nanti tugasnya ini nanti tak kasih tugas nanti adalah sebutkan apa maksud dari RB apa. Misalkan contoh, misalkan ini adalah RB951. Ya, jadi RB ini wujudnya RB-nya, router boardnya 9, ini ada 9 series, 900 series. Series yang ke 900. 5 adalah ada 5 lubang, 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu ada wirelessnya. Nah ini HAP ada tambahnya. Nah, ini berarti 951. Nih contohnya seperti ini. Tuh. Lanjut. Produk naming. Nah ini yang dari tadi fiturnya yang di sini. Nah, ini seperti NM Net Metal Enclosure. Nah ini jenis casingnya berarti NM itu dan Net Metal Enclosure. Ini sama tetap. Nah, 5 ini bandnya, SHP ini apa, SHP super high power, AC ini apa, dan seterusnya. Microbit Ethernet router ini juga sama. Microbit fiber optic router. Ini untuk fiber optic. Nah, ini untuk yang router biasa. Lisensi level. Nah, ini lisensi level. Levelnya untuk yang dari Mikrotik sendiri itu sampai sekarang cuma ada yang 6. Ini yang paling tinggi. Kenapa kok paling tinggi? Karena semuanya itu unlimited. Dan semuanya yes unlimited. Ini yang 6. Sekolahan punya nggak ada. Sekolahan paling nggak punya yang level 3. Ada nggak yang level 2? Ada. Level 1 ada. Paling rendah levelnya berapa? Level 0. Sama dengan trial 24 jam. Level 1 hanya bisa 1 rule di semua fitur. Jadi kita punya yang level 3. Saya bisa sampai 200 user.
hotspotnya aktif 1, dan 10-nya. Nih, ini lisensi level. Tuh, nanti juga akan ada saya kasih soal untuk perihal lisensi level. Apabila misalkan contoh, saya punya perusahaan gini, punya user segini, saya cocoknya itu nanti pakai level berapa untuk usernya. Pak, usernya ada di mana? User ada di sini. Hotspot aktif user atau user manajemen aktif user. Bisa di jangan di mana? Misalkan saya punya user sekitar sampai 100, cocoknya yang level berapa? Kalau user yang sampai 100, berarti cocoknya yang level 2. Nah, ini berarti yang level 4 ini bisa sampai 200 user. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ini kalian pelajari lagi, tolong diingat-ingat ya. Habis ini nanti ada tugasnya, cuma 2 soal, nggak banyak, tapi bisa mengerjakannya kalau kalian bisa menyelesaikan video ini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, jaga kesehatan. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.